Gerakan IHSG di sesi kedua ini masih juga terjerembab di zona merah, padahal di sesi satu awal dibuka tadi sempat berada di zona hijau, kemudian berbalik arah. Anda lihat apa yang menjadi pemicunya? Apakah karena memang bursa Asia ini juga mayoritas terkoreksi? Karena kalau kita lihat dari data cadangan devisa yang dirilis pagi tadi, justru ini sangat positif, menyentuh rekor tertinggi sejak September 2021. Oke, sebenarnya kita melihat pada saham-saham yang menarik turun dulu ya, karena kalau kita melihat dari awal pembukaan sebenarnya IHSG sumringah ya, bahkan sempat mau ke 7.400. Ini karena ada Bank Mandiri yang melonjak dan sempat menyentuh all time high-nya. Kemudian malah di perjalanan sesi satu ada beberapa saham dari emiten yang terkait Prajogo Pangestu ya, terkait BRPT, kemudian juga Brand, kemudian juga TPIA yang turun paling dalam itu 6%, ini yang menyeret IHSG kemudian terjebak di zona merah. Karena kalau saya cek secara indeks poin ya, dari TPIA itu kan hari ini terus sekitar 6%, itu menyeret IHSG turun sekitar 12 basis poin, yang mana ini setengahnya dari penurunan hari ini ya, sekitar 24 sampai 27 poin atau sekitar 0,30%. Jadi itu yang perlu kita notes bahwa ada potensi, saya melihat ini karena ada kecenderungan aksi profit taking dari pelaku pasar. Dan juga kalau kita melihat dari sisi perbankan big caps juga, walaupun secara sektoral menghijau ya, tapi ada beberapa yang menyeret turun seperti Bank BCA dan juga Bank BRI. Sebenarnya kalau kita melihat kenapa pelaku pasar ini cenderung profit taking begitu, karena saya melihat di pekan ini khususnya banyak data yang rilis ya dari Amerika, kemudian dari China begitu. Walaupun pada hari ini ada data positif dari dalam negeri yakni cadangan devisa yang menguat. Tapi ini kan datanya cukup laggard ya di Desember, dan sebenarnya sudah diproyeksi memang akan naik begitu. Karena pada Desember rupiahnya menguat, kemudian juga ini karena ada penarikan utang luar negeri begitu. Nah, kalau di pekan ini yang paling banyak data kita nanti adalah dari Amerika dan juga dari China. Dua negara ini merupakan penyumbang ekspor terbesar ya di RI, jadi patut kita cermati. Apalagi data yang akan rilis seputar inflasi, kemudian juga neraca dagang. Baik, artinya ada potensi sepanjang pekan ini pergerakan IHSG mungkin akan negatif. Iya, saya perkirakan akan terjadi profit taking dalam jangka pendek ya, karena ya maklum saja di pekan lalu bahkan tadi IHSG sempat mencapai level yang tertinggi sepanjang masa. Jadi ya tidak heran jika pelaku pasar ingin melakukan profit taking dulu dalam jangka pendek. Baik, tapi meskipun melemah hari ini kita lihat IHSG masih juga di kisaran 7.300-an. Apakah Anda lihat memang IHSG cukup tahan di level ini atau masih ada potensi di pekan ini bila profit taking ini kembali berlanjut IHSG bisa meninggalkan 7.300-an? Ini cukup krusial ya di 7.300 ya, karena tadi saya cek sekitar 7.319 juga sudah sempat tercapai, dan kalau kita melihat dari saham-saham yang mendorong turun ini adalah saham big caps, kemudian juga saham emiten dari Prajogo Pangestu yang seperti kita tahu di tahun lalu naiknya cukup fantastis ya. Jadi saya kira di level 7.300 ini cukup krusial, mungkin bisa terkerek turun lagi. Tapi saya menilai jika ini hanyalah jangka pendek saja, karena ya di Januari biasanya ada Januari efek, kemudian saya nilai juga masih ada beberapa sentimen yang akan mendongkrak, seperti perbankan big caps itu kan sebentar lagi harusnya di akhir bulan akan ada rilis kinerja ya, yang harapannya kinerjanya juga akan all time high juga untuk laba bersihnya, bukan harga sahamnya saja. Baik, ada sentimen baik apa lagi selain itu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan IHSG bisa melesat lagi di pekan ini bahkan kembali ke 7.400-an? Kalau pekan ini mungkin masih cenderung banyak wait and see ya, kecuali nanti kita lihat bagaimana inflasi Amerika dan juga kondisi pasar tenaga kerjanya. Karena memang di akhir pekan lalu untuk kondisi pasar tenaga kerja AS ini sempat memanas lagi, karena non-farm payroll itu naik ke sekitar 216.000 pekerjaan, dan ini meleset ya dari proyeksi pasar yang memproyeksi bisa ke 170.000. Jadi ada peningkatan pekerjaan yang tercatat selain pertanian, kemudian juga klaim penganggurannya juga sempat turun yang secara basis mingguan. Jadi ini nanti akan dilengkapi data inflasi yang akan rilis, kemudian juga neraca dagang untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian AS. Tapi saya nilai inflasi mungkin akan ada kenaikan ya, karena yang akan rilis ini kan untuk periode Desember. Nah, seperti kita tahu di Amerika untuk Desember itu kan juga merayakan Natal, Tahun Baru, dan cukup meriah ya, dan
kalau kita melihat daya beli di sana juga masih cukup bagus. Jadi kalau ada peningkatan inflasi harusnya ini akan cukup wajar. Tetapi ya respon pasar nantinya yang ini kita perlu waspadai. Kemudian juga dari China ini juga perlu kita catat bahwa China ini kan akan merilis data inflasi dan juga neraca dagang. Nah, inflasi ini yang perlu kita cermati adalah di China itu mereka sedang mengalami deflasi. Bahkan deflasi ini diperkirakan mungkin akan lebih dalam, sekitar 0,7% secara basis tahunan. Kemudian neraca dagang ini, ya ini kita perlu cermati juga karena dengan kondisi ekonomi China yang masih lesu ya, atau mengalami deflasi, ini bisa mempengaruhi ke ekspor impornya. Terutama kalau kita mencermati impor ya di China ya, karena kita kan sebagai pengekspornya. Baik, kita menunggu data inflasi Amerika Serikat di hari Kamis pekan ini. Dan apabila ternyata seperti yang Anda sampaikan mungkin inflasi ini naik kembali, seberapa besar ini akan menjadi faktor penekan IHSG untuk ditutup negatif di akhir pekan? Ini cukup penting ya, karena inflasi kemudian data tenaga kerja itu kan menjadi dua indikator yang cukup penting bagi Bank Sentral Amerika atau the Federal Reserve untuk mereka menentukan kebijakannya. Ya walaupun pelaku pasar sepertinya sudah banyak yang memproyeksi bahwa pertemuan di akhir bulan ini ya, tepatnya 31 Januari akan ada FOMC meeting juga yang diharapkan sepertinya The Fed masih akan menahan suku bunganya begitu. Tetapi kita perlu memonitor juga bagaimana dengan inflasi ya, karena seperti kita tahu juga masih banyak sentimen yang bisa meningkatkan inflasi kalau misalnya tidak ada monitor dari seperti serangan Houthi begitu ya di Laut Merah dan lain sebagainya. Nah ini mungkin kita perlu cermati ke depannya karena nanti hubungannya ke kebijakan bank sentral, ke suku bunga ini akan mempengaruhi pasar keuangan tanah air kita secara keseluruhan. Baik, dan bagaimana dengan data dari China? Apakah Anda lihat ini juga akan signifikan menekan IHSG? Iya ya, tentu saja ya, karena seperti kita tahu China ini merupakan mitra dagang terbesar kita. Bahkan kalau kita menghitung dalam neraca dagang kita terakhir mungkin per November ya, itu berkontribusi sekitar 25% ekspor non migas begitu. Itu merupakan yang tertinggi. Jadi kita harus mencermati bagaimana kondisi ekspor dan impor dari China. Walaupun kalau saya lihat mungkin dari impornya sudah ada perbaikan ya, karena di sana ada reopening ekonomi lah tentu saja. Walaupun kalau kita menilai masih ada deflasi begitu, tetapi ekspor mereka yang mungkin masih akan tertekan sehingga ya kita perlu mewaspadai itu. Baik, tapi di sisi lain kita tahu di bulan Januari ini juga akan banyak rilis kinerja full year 2023. Apabila ternyata emiten-emiten big caps ini yang punya kinerja cukup baik juga merilis kinerjanya, apakah ini tidak cukup untuk bisa menjadi penopang IHSG di pekan ini? Kalau saya nilai mungkin untuk rilis kinerja masih akan di beberapa pekan ke depan ya, mungkin di akhir bulan ini begitu. Kalau di pekan ini sepertinya market lebih merespon kepada data-data eksternal ya, terutama dari China dan juga Amerika. Tetapi secara keseluruhan jika hasilnya positif, dan saya juga cukup optimis untuk perbankan big caps, hasilnya harusnya akan lebih tinggi ya, bahkan untuk BCA, kemudian BNI dan Mandiri untuk 11 bulan berjalan ini sudah melampaui kinerja dari 2022. Berarti sampai November 2023 itu labanya sudah mencapai level all time high-nya lagi. Tinggal BRI sepertinya yang kita menunggu sekitar kalau misalnya bisa lebih dari 3,5 triliun dicapai dalam Desember, itu harusnya juga akan mencetak all time high juga. Jadi ini merupakan satu hal yang positif ya, bahwa walaupun bank big caps itu naiknya sudah signifikan, tapi mereka juga masih bisa mempertahankan kinerja profitabilitas yang solid juga. Baik, dan kalau melihat sektor perbankan, kemarin kan kita sempat lihat ada kenaikan yang signifikan, tapi lalu kembali terkoreksi. Menurut Anda ini memang karena pure profit taking atau kita bisa memanfaatkan juga momen ini? Karena mengingat tadi Anda sampaikan mungkin di pekan depan dengan adanya rilis kinerja full year, mungkin akan memacu emiten-emiten big caps terutama perbankan. Untuk perbankan sendiri, memang kalau misalnya kita untuk beli ya, harganya kan sudah ketinggian, valuasi juga sudah cukup premium begitu. Tetapi walaupun begitu, dengan adanya koreksi saat ini ya, kita mungkin bisa nanti mencermati support-support terdekat ya untuk kita beli lagi. Tetapi dengan catatan ya, belinya harusnya dengan porsi yang kecil begitu. Karena untuk emiten perbankan tanah air kita
itu kan walaupun valuasi mahal, tapi mereka masih bisa mempertahankan kinerja yang positif begitu dari segi laba bersihnya. Dan saya menilai untuk jangka panjang masih cukup menarik begitu ya untuk kita mungkin mencicil beli atau mungkin menggunakan strategi dollar cost averaging. Tetapi sekali lagi mungkin kalau saat ini karena ada koreksi dan koreksinya mungkin baru terjadi beberapa hari saja ya, dan kalau kita melihat secara teknikal itu trennya masih naik. Jadi saya kira mungkin untuk mencicil wait and see dulu, tetapi mungkin bisa perhatikan support-support terdekatnya.